Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaida Kastila, NIM 2023-41017. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Nah, di sini saya sudah mengubah data tunggal menjadi kelompok dalam bentuk dalam tabel skor nilai. Nah, di sini saya sebelum kita masuk kepada histogram, kita harus mencari TP atas. Nah, bagaimana caranya kita mendapat TP atas? Ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mengubah data tunggal menjadi data kelompok dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya akan membuat histogram. Sebelum kita membuat histogram, kita harus mencari batas atas atau batas bawah, atau tipe kelas. Mencari batas. Bagaimana kita bisa mendapat hasil tipe kelas? Yaitu kita harus menggunakan rumus 0,5 atau batas bawah dan batas atas harus dijumlahkan. Kurang 0,5 di sini tambah 0,5. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kita akan mendapat hasil batas bawah, yaitu kita akan mengurangkan 0,5 kurang atau 40 kurang 0,5. Nah, 40 kurang 0,5 adalah, yaitu batas bawahnya adalah 39,5. Ini adalah batas bawahnya. Sedangkan kita mencari batas atas, kita harus menjumlahkan ini yang dinamakan dengan batas atas. Nah, kita akan menjumlahkan batas atas, yaitu 44 tambah 0,5. Nah, hasilnya adalah 44,5. Nah, dan ini adalah batas bawah. Dan yang kedua, 45 dikurangkan dengan 0,5 adalah 44,5, sedangkan 49 tambah 0,5 adalah 44,49,5. Nah, begitu caranya kita mencari IP kelas. Nah, dan seterusnya nanti bagi seperti ini, yaitu kayak batas bawah terus dikurangkan sama 0,5 dan batas atas dijumlahkan dengan 0,5. Ini rumusnya adalah 0,5. Nah, ini hasilnya. Nah, berikut saya akan masuk pada cara membuat histogram. Kita akan membuat dua garis, yaitu sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini kita akan di sini akan dinamakan dengan frekuensi 7, 8, 12. Nah, di sini saya akan membuat histogram. Nah, di sini yang dinamakan dengan frekuensi, sedangkan di sini yang dinamakan dengan tipe kelas. Nah, kita akan membuat histogram. Bagaimana caranya? Kita akan melihat di sini. Di sini 39,5, yaitu tipe kelasnya 39,5, berarti frekuensinya ada 7. Jadi di sini kita bisa katakanlah di sini 7 berarti sini dan di sini 44,5 frekuensinya ada 8-nya di sini. Kita bisa membuatnya seterusnya. Contohnya kita bisa melihat di sini 49,5 dan kita bisa melihat di tipe kelasnya 49,5, frekuensinya adalah 12-nya di sini. Jadi kita bisa buatnya seperti iya. Nah, histogramnya kita bisa membuat seperti begitu, dan seterusnya kita harus melihat tipe kelas, frekuensinya berapa, dan kita bisa menggambarkannya begini. Nah, selanjutnya kita membuat poligon. Poligon itu kita hanya menambahkan titik tengahnya aja seperti ini.
Iya. Nah, selanjutnya kita tinggal garis karena poligon adalah diagram garis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini titik bawahnya. Ini kita tutup sampai ke sini. Nah, jadi bisa kita sebut ini adalah poligon, sedangkan yang ini histogram. Nah, di sini saya akan membuat ogif. Pertama, sebelum kita membuat ogif, kita harus mencari frekuensi kumulatif atau ogif negatif dan ogif positif. Nah, di sini frekuensi kumulatif dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tipe atas setiap kelas interval. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif yang lebih dari atau frekuensi atau ogif negatif yaitu dihitung dari banyaknya data dari nilai TP kelas bawah. Ya. Nah, sebelum kita membuat ogif, kita harus membuat ogif positif dan ogif negatif. Nah, ini adalah hasil dari ogif positif. Bagaimana sampai saya bisa mendapatkan nilai 39,5 karena saya menjumlahkan skor tipe kelas atas yaitu 40. Ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan hasil ini atau ogif negatif, yaitu saya menjumlahkan dengan data tipe atas. Nah, berikutnya kita harus mencari frekuensi dari data ini. Nah, di sini saya akan membuat frekuensi dari ogif negatif, ogif positif. Nah, sini kita bisa tulis 0, 7, 15, 27, 48, 71, 85, 9, 96, 100. Sebelum kita masuk kepada ogif, kita harus mencari ogif negatif. Ogif negatifnya adalah nilainya sama seperti yang ini, yaitu 39,5, 44,5, 49,5. Oke, nah, dan seterusnya seperti itu. Di sini kita akan membuat frekuensi dari ogif negatif, yaitu di sini bisa kita tulis 100, 93, 85, 75, 53, 29, 11, dan 4. Nah, di sini saya akan membuat ogif. Tiga. Nah, di sini saya akan membuat diagram ogif. Nah, sini 100, 10. Nah, sini di sini ini adalah diagram ogif. Nah, di sini diagram ogif itu seperti ini. Nah, kita ketahui adalah ini frekuensi dan ini adalah nilai. Kita akan menentukan ogif negatif dan ogif positif. Misalnya kita akan melihat 39,5, itu titiknya 11, 10, titiknya di sini. Nah, bagian data lain.
Cara lihat video ini. Kita membuatnya sampai 9. Nah, yang ini kita bisa sebut ogive. Ya. Nah, garis dari bawah ke atas kita bisa sebut ogive negatif. Ogive negatif. Sedangkan garis dari atas ke bawah kita bisa sebut ogive positif. Nah, itu saja sekian penjelasan dari saya tentang data tunggal ke data kelompok sehingga menjadi histogram, poligon, dan ogive. Sekian dan terima kasih, jika ada salah mohon dimaafkan.